Baik, kita mulai saja teman-teman ya. Eh, Arsitektur enterprise, teman-teman ada yang tahu apa nih arsitektur enterprise? Nah, arsitektur enterprise ini kan kemarin kita ada beberapa domain ya. Yang pertama itu adalah bisnis, Indonesia aja ya, arsitektur bisnis, kemudian diikuti dengan arsitektur data teman-teman. Kemudian ada lagi yaitu arsitektur aplikasi. Ini pada lupa semua lagi nih. Kemudian berikutnya yang terakhir apa? Arsitektur teknologi. Nih teman-teman nih. Biasanya kalau saya menemukan istilah atau terminologi yang baru itu saya coba sederhanakan menggunakan bahasa saya gitu teman-teman. Baru setelah itu nanti teman-teman bisa menggunakan bahasa dari expertnya ya atau ahlinya ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, arsitektur enterprise itu kan dia sebuah metode atau konsep yang digunakan sebuah enterprise. Dalam hal ini enterprise itu adalah organisasi untuk menyelaraskan proses bisnis yang didukung dengan sistem informasi teknologi, di mana di sana terdapat elemen-elemen seperti arsitektur data, kemudian seperti data, aplikasi dan teknologi. Dengan adanya sistem informasi tadi teman-teman, ini seperti data, aplikasi dan teknologi, ini membantu proses bisnis itu akan lebih mudah tercapai gitu teman-teman. Jadi tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut ada pendukungnya gitu teman-teman. Jadi akan kita coba selaraskan gitu teman-teman nantinya. Gitu. Oke. Nah, kapan sih sebuah organisasi itu kita coba implementasikan ini arsitektur enterprise kan teman-teman. Nah, kita tahu ya bahwa eranya sekarang itu cepat banget, apalagi di era digital transformasi teknologi, terus kemudian era disrupsi teknologi teman-teman, yang tadinya orang-orang itu nggak kenal yang namanya AI, artificial intelligence maksud saya, atau kecerdasan buatan, yang sekarang kayaknya hal itu sudah banyak orang tuh lumrah lah gitu teman-teman. Jadi kalau seandainya sebuah perusahaan memang tidak cepat merespon ya dengan perubahan yang ada, mungkin ya dia pasti akan tertinggal. Apalagi ya tentunya yang merespon itu adalah mereka yang berada di level manajemen ya atau eksekutif teman-teman ya gitu. Jadi perusahaan yang memang skalanya itu sudah menengah ke atas teman-teman ya, atau di mana perusahaan itu ingin melakukan pembaharuan, mulai dari pemutakhiran, mulai dari perangkat lunaknya, mungkin dari softwarenya, atau peremajaan dari perangkat kerasnya. Mungkin bisa saja sebuah perusahaan itu membuat sebuah aplikasi yang memang itu nggak ada keselarasan, nggak ada hubungannya dengan proses bisnis yang sedang dijalankan gitu. Ya nanti kalau teman-teman sebagai seorang programming mah ya kan ngoding aja, nulis kode aja, nunggu teman-teman nunggu kan job desk day to day-nya itu ngapain kan, ngoding aja kan. Teman-teman nggak mencoba menginisiasi gitu kan, nggak teman-teman kan nunggu gitu kan. Misalnya kalau teman-teman seorang programmer itu kan teman-teman sifatnya lebih ke sisi teknis ya, atau ya teman-teman nunggu gitu dari analis programmer misalnya gitu kan. Nah, kalau kita berbicara arsitektur enterprise teman-teman, teman-teman tidak bisa memposisikan sebagai seorang programmer murni ya, maksudnya berbicara secara teknis atau benar-benar gimana saya menyampaikannya ya. Maksud saya tuh nggak secara teknis kalian tuh hari-harinya itu kan ngoding ya kan, nggak misalnya kalian menggunakan PHP gitu kan, misalnya variabel ini kita sampaikan seperti itu, nggak seperti itu teman-teman. Melainkan kalian akan dituntut lebih berpikir secara
analitis gitu kan. Cara berpikir analitis itu seperti apa sih? Nah, tentunya teman-teman, kalau kita dituntut cara berpikir analitis adalah cara berpikir yang memang kita dituntut berusaha untuk memecahkan masalah atau memecah masalah itu ke dalam beberapa bagian, teman-teman, gitu. Kemudian nanti dari sana kita kan mencoba melihat polanya ya, terus kemudian kita coba nalar gitu. Maksudnya ini benar gak sih gitu. Nalar sesuai dengan logika kita gitu, teman-teman. Teman-teman dituntut lebih ke sana nantinya. Dan memang untuk arsitektur enterprise ini ya bukan, sekali lagi bukan di ranah programmer, teman-teman ya, tapi lebih ke konsultan IT atau teman-teman nanti berada di level manajerial atau mungkin CIO nanti kan, konsultan IT, kemudian CIO atau CTO, direktur IT, teman-teman ya. Nah, teman-teman dituntut untuk berpikir tadi ya, analitis, lalu kemudian karena bersinggungan dengan berbagai pemangku kepentingan, teman-teman, dengan berbagai stakeholder yang memang memiliki latar belakang atau keilmuan yang berbeda-beda. Ya kalau teman-teman ngobrol dengan divisi IT dan teman-teman itu backgroundnya IT juga, ya mungkin berbau-bau teknis, it's okay, nggak apa-apa. Namun bagaimana kalau seandainya teman-teman sedang atau berkomunikasi dengan mereka yang tidak memiliki background IT sama sekali? Katakanlah cara berkomunikasi kita itu akan berbeda ketika kita menghadapi misalnya di level marketing misalnya. Kan di setiap perusahaan itu kan dia memiliki divisi yang berbeda-beda. Nah, teman-teman itu memposisikan bersikap netral gitu, teman-teman. Jadi jangan latar belakang teman-teman itu seorang jangan berpikir teman-teman latar belakang teman-teman itu IT terus langsung ngobrolnya, terus kemudian cara penyampaiannya itu yang berbau dengan IT atau teknis banget gitu, teman-teman. Tapi lebih ke sisi general aja gitu. Dan kalau teman-teman berkomunikasi dengan mereka di level eksekutif, tentunya harus berpikir secara high level thinking kan, high level konsep kan, atau cara berpikir high level konsep kan. Ini kan cara berpikir strategis gitu kan. Kayak teman-teman main game misalnya Mobile Legend atau apa. Kan beda-beda. Misalnya si Mira main Mobile Legend, katakanlah tujuannya untuk menang kan. Mungkin dengan si Yama caranya itu beda dan punya goal yang sama gitu. Jadi lebih ke sana, teman-teman. Ya nggak mau ngobrolin terkait dengan hal teknis itu, udah nggak mau lagi. Mereka di level eksekutif atau manajer ke atas ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman dituntut untuk berpikir ini ya, strategis juga gitu. Ini penting banget. Jadi nggak melulu teknis tadi itu gitu, teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita tadi ini ya, perusahaan yang memang ingin melakukan pemutakhiran mulai dari software ataupun hardware, teman-teman ya. Terus kemudian perusahaan kalau memang sudah besar dan harus ada semacam aturan gitu, semacam SOP yang memang jangan di setiap divisi itu dia beda-beda, memiliki visi misi yang beda-beda gitu, teman-teman. Teman-teman misalnya kita lihat ya, perusahaan itu bergerak misalnya di bidang, katakanlah bergerak di bidang toko online atau apapun itulah. Lantas antara visi misinya ini ada di bisnis, teman-teman, dan aplikasi yang dibuat itu tidak sejalan. Maksud saya di area divisi IT misalnya, dia membuat aplikasi yang memang sifatnya itu nggak ada korelasinya sama sekali. Kemudian modelnya itu udah stand alone, maksud saya silo, maksud saya itu dia aplikasi nggak bisa terkonek atau nggak ada interoperabilitas, nggak ada API-nya, teman-teman, dengan katakanlah sistem operasi yang lain gitu. Misalnya aplikasi itu harus jalan di Windows saja misalnya kan, atau di Linux saja, atau di macOS saja, teman-teman. Nggak bisa seperti itu. Kita harus di era sekarang itu nggak bisa seperti itu. Kita membuat aplikasi harus bisa dibaca oleh berbagai macam sistem operasi tadi gitu. Kita menggunakan, contohnya adalah kemarin kan kita sudah belajar yang namanya API, Application Programming Interface kemarin itu ya. Contoh sederhananya adalah teman-teman bisa menampilkan video YouTube atau Google Maps yang memang teman-teman kan nggak mungkin gitu ya. Misalnya mengetahui secara keseluruhan area tersebut
gitu ya, teman-teman ngukur sendiri gitu kan rutenya. Kan kita cukup ngambil datanya saja dari Google Maps itu kan, punya Google. Itu teman-teman, contoh sederhananya, dan itu kan sifatnya public ya teman-teman ya. Nah, kita nggak bisa membuat aplikasi yang sifatnya stand alone seperti itu teman-teman gitu. Jadi harus diselaraskan gitu. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan arsitektur enterprise ini? Ada panduannya nggak sih? Ada kayak semacam dokumentasinya nggak sih? Ada teman-teman ya. Namun sebelum itu kita harus lihat bahwa perusahaan itu siap nggak sih dalam kasus yang kemarin kita coba ya, yaitu penerimaan siswa baru atau IKTP, instansi tersebut itu siap nggak dengan adanya nanti teman-teman ya, dengan adanya perubahan-perubahan yang mau kita visi misi yang mau kita raih gitu teman-teman. Mereka mau nggak menyiapkan dari segi infrastrukturnya gitu kan teman-teman. Jadi kita harus melakukan, kita kelola dulu, kita lihat, kita melakukan pendampingan, kita ngasesmen dulu lah gitu, layak nggak nih gitu ya. Percuma aja kalau seandainya sekolah tersebut ingin menerapkan aplikasi penerimaan siswa baru sementara dia nggak mau menyediakan infrastrukturnya, katakanlah komputer dengan spesifikasi sekian gitu kan, nggak jalan kan gitu. Jadi itu harus kita bicarakan terlebih dahulu, kita komunikasikan terlebih dahulu, tentunya dengan level pimpinan ya teman-teman ya gitu. Nah, jika dirasa memang enterprise atau organisasi tersebut itu sanggup, ya sudah, kita akan coba gitu. Tentunya dalam hal ini untuk menerapkan ini ada kerangka kerjanya kan, kemarin kan framework yang dipakai, yaitu cukup bervariasi teman-teman. Yang cukup terkenal yaitu ini TOGAF. Nah ini ada satu lagi ya, Zahman, itu juga di TOGAF. Di TOGAF ini ada 7 dokumen teman-teman. Kalau kita lihat ya, ada 7 dokumen yang harus kita lalui teman-teman. Yang pertama itu adalah introduction-nya kemarin. Ini belum masuk ke fase ya, introduction. Terus kemudian yang kedua itu adalah metode ya, metode ini teman-teman. Metode ini yang paling penting dari TOGAF, yaitu TOGAF ADM nanti, Architecture Development Life Cycle ya kan. Nih. Nah ini yang ada 8 fase nih nanti. Ntar kita bahas. Kemudian berikutnya itu 3. Yang ketiga itu adalah best practice. Ya kan? Ini berupa guideline atau dokumentasi. Yang keempat itu ada komponen kalau tidak salah. Koreksi jika saya salah. Di sini ada arsitektur, konten. Kemudian yang kelima dan keenam ya, ini masuknya di kategori ini continuum tool yang nanti akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan ya. Karena kan kita akan bersinggungan dengan para stakeholder yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda teman-teman. Terus kemudian reference, model. Nih, ini masuknya ke referensi kan, repository. Dan yang terakhir adalah governance architecture kalau tidak salah. Di sini architecture capability framework. Nah nih teman-teman, sebenarnya teman-teman cukup pahami ini aja nih, yang ini nih. Ya ini memang perlu, tapi ini yang paling penting. TOGAF ADM itu kemarin ada berapa? Ada 8 fase teman-teman. Yang pertama itu tadi ya, sebelum kita mulai fase yang pertama kan ada 8 kan di sini, A, B, C, D, E, F, G, H teman-teman, ada 8. Ada tahapan yang harus kita lalui, yaitu preliminary kan, pendahuluan kan di sini. Saya coba bikin di sini deh. Nah, tahap yang pertama itu adalah preliminary. Ini inisiasi di awal nih. Katakanlah kita ingin menerapkan arsitektur enterprise untuk instansi sekolah tadi itu ya. Kita coba berkomunikasi dengan pimpinan, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kira-kira visi misi yang ingin dia raih itu apa sih? Terus kemudian orang-orang yang
nanti akan terlibat siapa saja gitu. Jadi kita coba bicarakan gitu teman-teman nanti di awal itu sebelum fase-fase ini dimulai gitu. Baru setelah ini selesai nih, maka fase-fase ini baru kita jalankan nanti gitu. Fase yang pertama itu adalah arsitektur bisnis ya. Nah ini. Kemudian yang kedua itu mohon maaf, ini itu visi di sini. Ini bisnis. Kemudian yang berikutnya itu arsitektur sistem informasi. Lalu berikutnya itu arsitektur apa? Teknologi di sini. Yang berikutnya ini arsitektur opportunity solusi. Kemudian yang berikutnya itu arsitektur migrasi, migration planning di sini. Kemudian yang berikutnya itu arsitektur governance. Lalu di sini arsitektur change management arsitektur kalau tidak salah ya, teman-teman. Nah, ini domain mohon maaf, fase-fase ini ada 8 fase teman-teman ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Teman-teman ingat itu aja. Tapi sebelum ada 8 fase ini dilalui, teman-teman harus ada inisiasi, yaitu di preliminary tadi, pendahuluan kalau kita bahasa Indonesia kan. Nah, teman-teman, di sini ini ada korelasinya dengan domain arsitektur yang ada ya. Kan arsitektur enterprise yang kita nggak berbicara TOGAF itu ada 4 domain kan. Yang pertama bisnis di sini ya. Bisnis ini ada di sini ya. Kita bisa melihat bisnis ini ada. Tapi yang data nih yang nggak ada nih. Data dengan aplikasi itu jadikan satu, yaitu dengan ini. Nih sistem informasi nih. Ini dia ada data. Gitu ya, data dan aplikasi di sini dia jadi satu, teknologi dia sendiri ya kan, pas kan nih gitu. Nah ini yang paling penting teman-teman. Jika kita melihat ya visi bisnis kemudian dan sampai fase yang paling akhir teman-teman, ini sifatnya iteratif ya. Maksudnya setelah kita coba mengimplementasikan atau project itu memang benar-benar dijalankan, jadi nggak ketika selesai proyek itu nggak langsung ditinggalkan teman-teman, masih ada revisi-revisi lagi gitu, sehingga nanti akan membuat sebuah sistem yang benar-benar solid atau padu gitu teman-teman gitu. Nah, setiap arsitektur ini akan menghasilkan dokumen, sebutannya itu adalah artefak nih teman-teman. Di bisnis juga ada, informasi juga ada. Pak, bentuknya itu kayak gimana sih Pak, wujudnya? Teman-teman bisa kalau kita berbicara bisnis teman-teman, di sini teman-teman kan harus membuat proses, harus tahu itu penerimaan siswa baru tuh alurnya kayak gimana sih, flow-nya seperti apa sih. Teman-teman ya harus membuatkan, bisa menggunakan diagram UML ya di sini ya, atau bisa menggunakan business process modeling notation nih BPNM, di mana ini nggak kita bahas, karena teman-teman lebih familiar dengan UML, kita kan pakainya UML teman-teman gitu. Memangnya kenapa sih kita harus menggunakan gambar-gambar atau simbol-simbol seperti UML itu? Karena tadi saya sampaikan ya teman-teman ya, cara kita berkomunikasi dengan mereka, para stakeholder itu teman-teman, kita tahu bahwa mereka itu punya background latar pendidikan yang cukup bervariasi teman-teman. Dengan menggunakan gambar-gambar itu representasi gitu, dari sana ya paling enggak itu bisa dipahami. Oh, ini loh yang ingin diraih, maksudnya visi misi ini loh. Artinya dari pemangku kepentingan ini bisa paham gitu. Secara general tadi saya sampaikan, nggak teknis banget gitu kan. Itu teman-teman. Nah, kita awali dari visi di sini kan. Tentu pada tahap ini kita coba mengumpulkan secara keseluruhan itu kan para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat nantinya. Sebenarnya project ini apa, visi misinya apa gitu kan. Jadi harus align nanti dengan aplikasi yang akan dibuat. Maksudnya align itu selaras teman-teman gitu. Bahasa Inggrisnya kan alignment kan. Jadi harus selaras gitu. Ketika visi misi ini sudah di-approve atau memang sudah ketok palu ya, maka ya kita bisa berlanjut gitu kan. Kan di sini kan
ibaratnya teman-teman nih ingin berlayar gitu, teman-teman nih mengarahkan gitu teman-teman. Iya, teman-teman nggak murni sebagai kaptennya, tapi paling nggak teman-teman ikut membantu lah. Karena kan kaptennya kan kita tahu bahwa pimpinannya dong, CIO-nya dong, CEO-nya gitu, direkturnya langsung gitu. Kita hanya membantu mentranslate, menerjemahkan apa maunya pimpinan gitu kan. Visi misinya dia ini loh, kita coba sampaikan ke staff di bawahnya gitu teman-teman. Gitu. Jadi posisi kita di sini itu netral gitu. Jadi kita nggak memihak gitu teman-teman. Nggak memihak divisi IT juga enggak, karena sifatnya di sini kita kan netral. Ya, oke, kita ambil profesi kita sebagai konsultan IT, ya coba mendengarkan masukan gitu kan, menyampaikan gitu. Jika dirasa memang salah satu pemangku kepentingan nggak sejalan, itu bisa kita tegur nanti gitu kan. Maksud saya bisa kita laporkan gitu kan, gitu. Nah, kemudian kita berlanjut ke bisnis gitu kan. Sesuaikan nanti teman-teman dengan tugas akhir yang teman-teman kerjakan apa nih? Ya kalau dalam hal ini kan saya coba tarik lagi ya contoh penerimaan siswa baru, ya kita harus tahu gitu flow-nya, alurnya seperti apa. Teman-teman buatkan UML-nya gitu secara garis besarnya aja. Kalau kita berbicara UML ini luas banget ya, use case, kemudian kelas diagram, gitu kan, sequence, itu banyak sekali teman-teman. Untuk tugas akhirnya ya cukup secara general aja, nggak perlu secara keseluruhan teman-teman, gitu. Kemudian berlanjut lagi ya, jika memang dirasa di fase ini sudah selesai, kemudian kita bisa berlanjut ke fase berikutnya yaitu sesi informasi di sini. Nah, peran teman-teman di sini juga harus bisa mengira-ngira mungkin ya. Kalau seandainya aplikasi penerimaan siswa baru ini kita ingin deploy di mana nih? Berbasis web aplikasi atau mau langsung web aplikasi juga, mobile juga gitu. Ya, teman-teman harus bisa mengira-ngira dong. Kira-kira katakanlah kita coba ambil, kita ingin deploy di atau di platform di web based ya. Ya, kan nggak mungkin hanya untuk membuat aplikasi berbasis web kita meng-hire, merekrut sekitar 3-5 orang, kan nggak mungkin teman-teman. Karena itu akan memakan biaya. Kita harus bisa melakukan estimasi itu teman-teman, mengestimasi gitu teman-teman. Itu ya kita coba siapkan misalnya 1 orang IT lah gitu. Karena kan nggak mungkin sekolah itu ya paling mentok itu ya untuk yang biasanya paham IT itu ya staf operator ya, dalam hal ini adalah staf tata usahanya biasanya gitu. Mau nggak mau kita nge-hire itu nantinya teman-teman. Terus berlanjut ke di sini teman-teman. Nah, di sini juga tadi ada data ya teman-teman. Tentu data-data di sana itu jika kita lihat tadi proses bisnis yang tadi kan calon orang tua siswa itu kan ngisi berupa formulir gitu kan. Itu bisa kita jadikan data nantinya. Terus kemudian entitas orang-orang yang terlibat di sana itu nanti akan kita buatkan entity relationship-nya untuk diagram database-nya teman-teman, ERD-nya gitu, entity-entity-nya. Teman-teman kemarin jurnal sudah saya kasih lihat atau di slide yang sekarang juga ada teman-teman entity siapa saja yang terlibat itu teman-teman. Itu bisa dijadikan. Nah, itu artefak juga teman-teman ya. Dan di sini teman-teman juga nanti akan mengenal istilah katalog ya. Ini di sini. Katalog itu lebih ke daftar ya. Daftar yang memang sudah terorganisir. Maksudnya aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa apa, terus kemudian fitur-fiturnya apa aja di sini. Kalau yang artefak tadi itu lebih ke dokumen, diagram seperti itu teman-teman. Mirip, cuma ini aplikasi gitu ya. Terus kemudian di teknologi juga sama. Ini ada berupa katalog teman-teman. Katalog spesifikasi infrastruktur yang nanti akan dipakai itu teman-teman, berupa katalog. Jadi hampir mirip sih artefak dengan katalog itu. Kemudian tadi teknologi ya, katakanlah di arsitektur teknologi ini untuk spesifikasi infrastrukturnya sekian dan memang sudah di ACC, di proof, kita bisa lanjutkan lagi ke arsitektur opportunity dan solusinya gitu, peluang sama solusinya. Teman-teman di sini bisa mencoba untuk membandingkan. Nah, ini ya harapan saya sih ada nanti di projectnya teman-teman. Pada saat perusahaan itu belum memiliki aplikasi tersebut, dan pada saat perusahaan itu setelah menggunakan atau mengimplementasikan aplikasi tersebut, teman-teman bisa bandingkan gitu, melakukan komparasi gitu. Jadinya teman-teman itu tahu gap permasalahannya. Memang
sebelumnya ini kenapa sih kok nggak dibuat aplikasi penerimaan siswa baru, kendalanya di mana? Nah itu problem yang harus teman-teman pecahkan, masalah yang harus teman-teman tangani gitu. Itu kan menjadi sebuah isu kan, gap kan itu kan di sana kan, gitu. Ini kan gap di sini kan. Kalau kita berbicara kalau dagang ya, itu kita pakai kompetitor analisis ya. Kita bisa menggunakan SWOT analisis ya kan. S-nya itu kan strength, W-nya weak, O-nya opportunity, terus kemudian T-nya threat, ancaman itu kan. Kita bikin kan tabelnya kan. Mirip sebenarnya mirip, hanya kita membandingkan keadaan sebelum sama setelahnya gitu teman-teman gitu. Baik itu dia menggunakan aplikasi yang sudah ada atau dengan aplikasi yang nanti akan kita buat gitu teman-teman. Teman-teman di sini posisikan sekali lagi bukan IT ya, oke? Tapi sebagai seorang konsultan netral, dan memang teman-teman ya nggak harus benar-benar tahu aplikasi itu, maksudnya secara baris kodenya gitu enggak, tapi secara alur kerjanya aja teman-teman gitu. Karena kan kita sebagai konsultan IT nggak mungkin, kita sebagai seorang CI nggak mungkin itu kita belajar keseluruhan bahasa program itu, akan makan waktu. Paling nggak kita tahu gitu aplikasi ini dibuat pakai apa. Jadi kita menerjemahkan pada saat kita mengkomunikasikan ke pemangku kepentingan yang lain itu paham pakai bahasa teman-teman sendiri gitu. Maksudnya sedikit dibuat jangan terlalu teknis gitu. Oke teman-teman, langsung berlanjut ke sini teman-teman. Ketika teman-teman sudah menemukan gap-nya tadi kan, migration and planning di sini ya, siap-siap untuk kita ngedeploy. Teman-teman, kita harus lihat juga ya, kira-kira siap nggak nih aplikasi di deploy nantinya. Langsung sekaligus gitu, yang tadi manual langsung tuh. Tiba-tiba, bagaimana kalau seandainya sekolahan itu yang memang dia di pelosok gitu kan, tiba-tiba harus buka browser gitu, sedangkan orang-orang di sana itu lihat komputer aja suatu hal yang mewah gitu kan. Kita harus lihat juga teman-teman gitu. Jadi sedikit-sedikit gitu kita coba, yang tadinya itu manual kita coba rilis, misalnya ini aplikasi versi 1.0 sekian gitu ya, fitur pendaftarannya dulu aja gitu kan teman-teman. Kayak kalau kita berbicara otomotif itu kan, mobil-mobil itu kan misalnya dari mobil contoh aja ya, misalnya Kijang itu kan bentuknya itu kan pelan-pelan gitu perubahan gitu kan, dari model Kijang yang paling awal sampai Kijang yang sekarang ya, Innova yang sekarang itu kan gitu teman-teman. Jadi pelan-pelan banget. Jadi jangan sampai bikin user itu ya, end user, apalagi end user ya kita berbicara ya, yang mereka itu awam banget itu kaget gitu kan. Jadi pelan-pelan kita masukin fitur-fiturnya itu teman-teman. Itulah sebabnya teman-teman ketika memiliki aplikasi yang ada di handphone kalian itu teman-teman, itu biasanya ada updatean tuh gitu. Yang tadinya mungkin WhatsApp yang fitur chatnya itu ada di atas, sekarang ditaruh di bawah gitu kan. Mungkin nanti beberapa bulan ke depan bisa aja di atas lagi gitu kan, tergantung dari feedbacknya gitu. Untuk mendapatkan data-data seperti itu teman-teman, ya teman-teman nggak perlu repot, tanyalah nanti misalnya di bagian A/B testingnya, UI UX-nya nanti kan. Kita nge-hire juga tadi, tambahin deh misalnya. Tadi kan IT 1 plus UI UX juga deh. Nah nih teman-teman, kita dapetin data dari dia kan tahu caranya A/B testing gitu kan. Nah, migration and planning di sini kan, migrasi kita pelan-pelan aja. Terus kemudian kita juga harus tahu memanage resiko ya, manajemen resiko ini penting banget. Mitigasi resiko yang paling penting, nggak hanya penanggulangan aja. Kemarin mitigasi kan sudah ya, mitigasi itu pada saat memang bencana itu belum kejadian, tapi kita udah siap-siap gitu. Misalnya database kita nih atau gudang atau tempat nyimpan server kita ini kebakaran gitu kan. Kebakaran terus kemudian kita mau matiin gitu kan. Tabung aparnya tuh aduh di mana nih? Kita masa harus beli dulu kan, nggak mungkin. Itu penanggulangan tuh sifatnya reaktif kan. Ada kejadian dulu baru tuh kita repot. Berbeda halnya dengan mitigasi resiko. Dalam kasus ini adalah setiap gedung ini biasanya ada tabung apar itu ya, sewaktu-waktu mungkin kan takut kejadian misalnya hal-hal yang tidak terduga itu bisa terjadi, misalnya tadi udah siap gitu teman-teman gitu. Terus misalnya database kita diretas gitu kan, diambil gitu, atau ada yang iseng lah
gitu. Hal-hal yang memang di luar dari prediksi kita harus siap. Kita memitigasi gitu teman-teman. Governance di sini kita coba melakukan pengelolaan orang-orang yang terlibat, tentunya Dewan Komite dalam hal ini. Kalau kita sekarang ya ikut ngawasin juga, terus kemudian kalau di penerimaan siswa baru ini adalah yayasan, itu kan dia juga ikut mantau juga gitu teman-teman di sini. Dan kemudian di sini ada change management architecture, di mana kita harus siap juga dengan adanya perubahan nantinya. Di aplikasi kita ini ketika kita publish, kita deploy, apakah bisa diubah nggak sih? Fitur itu bisa ditambah atau dikurang nggak sih? Kita harus siap teman-teman, gitu. Dan ini nggak hanya di sana saja. Kita lihat kasus kemarin di corona, pandemi kemarin ya, yang tadi orang itu bekerja harus datang kantor, diubah tuh habitnya, culture-nya berubah tuh. Jadi ada istilah yang namanya work from home, work from office, seperti itu teman-teman. Jadi ada yang terbiasa, ada yang aduh kok kenapa kayak gini, mendingan keluar lah kayak gitu. Nah seperti itu, jadi kita harus siap dengan keadaan seperti itu teman-teman. Nah ini, dan ini kalau sudah deploy ada monitoring juga ya. Balik lagi, ini kan sifatnya kan apa? Recycle gitu, berulang teman-teman gitu. Ya salah saya, gini. Jadi berulang, looping dia, iterasi ini teman-teman. Oke, nah tadi yang baru paling untuk bagaimana Pak kita monitor apakah aplikasi penerimaan siswa baru ini sudah sejalan dengan proses bisnis yang terjadi teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan matriks ya nanti ya. Untuk indikatornya cukup bervariasi. Di sini saya coba buatkan hanya sedikit sih teman-teman. Teman-teman bisa tambah nanti PIC-nya siapa, tanggalnya siapa. Jadi ada log, ada historinya gitu teman-teman. Supaya nanti kita nggak bertanya-tanya ini udah dikerjain belum ya, ini udah dikerjain belum ya, gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dari saya teman-teman. Ada yang ditanyakan? Atau sudah kita pulang? Ya, presentasi ya. Berapa sih 4 ya? 2 aja. Itu, 2. Nah ini teman-teman ya, semoga ini menambah pengetahuan teman-teman ya nanti untuk kedepannya. Baik, saya coba absen saja. Daniel tidak hadir, Fadli tidak hadir, Yama hadir, Iqbal hadir, Fajar hadir, Hafiz hadir, Muhammad Fajar hadir ya. Muhammad Taufik nggak hadir. Dafrosa tidak hadir, Muhammad Ardiansyah hadir, Alvino Dirgantara, Alvino, Mira hadir, Embo